Segel pada iblis agung mulai longgar. Pak Wijaya, apa yang harus kita lakukan? Penjaga bangsa, Budi sedang dalam pengasingan diri. Kita harus bertahan di sini. Jika tidak, segel akan longgar. Iblis agung akan muncul. Ini akan menyebabkan penderitaan luas. Hidup akan tak tertahankan. Ada yang salah. Sesuatu keluar. Jadi inilah gunung angkasa. Iblis agung yang tersegel. Ini mengerikan. Semuanya, dengarkan perintahku. Tembak. Dorong dia kembali. Pertahanan yang sangat kuat. Bahkan peluru pun tak bisa menembusnya. Ini abad ke-21. Haruskah makhluk seperti itu ada? Kau pikir ini bisa melukai aku? Pergi ke neraka. Nenek moyang manusia kalian mengurungku selama puluhan ribu tahun. Sekarang aku akan membunuh kalian semua. Siap. Semuanya, mundur. Sekarang kalian mau lari? Terlambat. Mati. Kau membunuh orang? Kau minta izinku? Penjaga bangsa. Budi ada di sini. Dia adalah Budi. Budi. Kau mengurungku selama 300 tahun. Aku akan membunuhmu. Ular kecil, berani sekali kau, segel. Budi, kau mengurungku lagi 300 tahun. Suatu hari nanti aku bebas. Aku akan membunuh seluruh keluargamu. Kau mencari kematian? Budi, kau telah menahanku selama 300 tahun. Suatu hari saat aku bebas, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Kau memang cari masalah. Aura yang sangat kuat. Selain naga banjir itu, di jurang ini, ada makhluk yang lebih mengerikan lagi. Kau juga mau memberontak? Sangat menakutkan. Apa dia manusia? Ini Budi. Penjaga bangsa. Kekuatan Ateria. Bapak Santoso, saya sangat berterima kasih kepada Anda. Hanya seseorang dengan penguasaan Anda atas penyucian fisik yang bisa menekan iblis-iblis ini. Jika tidak, akan ada kekacauan di dunia fana. Pak Wijaya, di sini, saya akan merepotkan orang-orang Anda untuk menjaganya. Saya perlu turun gunung untuk sementara waktu. Setelah Anda pergi, segel di sini, saya baru saja memperkuat segelnya. Dalam 100 tahun, mereka tidak akan bisa melarikan diri. 100 tahun di angkasa sama dengan 1 tahun di dunia fana. Saya menghabiskan 300 tahun di alam angkasa. Sekarang tingkat alamku mandek, dan alam ilahi sulit ditembus. Hanya dengan memutuskan ikatan duniawi aku bisa maju. Bukankah aku pergi minum tadi malam? Bagaimana aku bisa sampai di sekolah? Ibu Kartika, Anda, bagaimana Anda bisa di tempat tidurku? Budi, apa yang kau lakukan padaku? Aku? Budi, kau diam-diam menemani Ibu Kartika untuk beristirahat. Betapa tidak sopannya dirimu. Seseorang, panggil polisi. Budi, bagaimana kau bisa melakukan hal seperti itu? Aku ingin putus denganmu. Budi diam-diam membawa Ibu Kartika untuk beristirahat. Meskipun Ibu Kartika akhirnya memilih untuk tidak menuntut, karakter orang ini rusak. Dia tidak layak menjadi siswa. Saya umumkan. Pengeluaran Budi. Ayu putus denganku, status siswaku hilang, dan reputasiku hancur, semuanya hilang. Aku kehilangan segalanya, hidup seperti ini, apa gunanya? Setelah aku melompat ke jurang, aku selamat dari bencana, dan bahkan mendapatkan warisan abadi, penyucian fisik, tak tertandingi di kolong langit. Rio, atas penghinaan yang kau berikan padaku, akan kubuat kau membayar 100 kali lipat. Sialan Budi, menghancurkan tubuh fisikku. Tapi, kau tidak menyangka bahwa fragmen esensiku lolos sebagai sisik, kan? Saat aku keluar dan pulih ke puncak, aku akan pastikan untuk membunuhmu. Waktu bergerak berbeda di alam angkasa dibandingkan di dunia fana. Aku menghabiskan 300 tahun di sana, tapi hanya 3 tahun berlalu di sini, hanya 3 tahun, dan banyak yang berubah. Pertama, aku akan pulang untuk menemui orang tuaku. Kemudian, aku akan mencari Rio Pratama dan membalas dendam, dan kemudian pergi ke Ayu Lestari. Kamu pasti Budi Santoso. Masuk. Nona, siapa kamu? Kakekku adalah Aldi Wijaya, dan dia menyuruhku menjemputmu. Oh, jadi kamu cucu Pak Wijaya. Jadi kamu yang dijodohkan kakekku untukku, kan? Kamu lumayan tampan, dan kamu terlihat jujur. Tapi tidak ada kesempatan untuk kita, jadi lupakan saja. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Ayo jalan. Kakek selalu mencoba berbagai cara untuk menjodohkanku. Orang ini mencoba pendekatan yang berbeda. Bermain sulit didekati untuk menarik perhatianku. Tidak mungkin, aku tidak akan membuang waktu untukmu. Mobil di depan lepas kendali. Semua, mundur. Sekarang. Tolong, selamatkan anakku. Bu, aku tidak mau mati. Oh tidak, sudah terlambat. Hei, apa yang kamu lakukan? Berbahaya, menyingkir. Untuk menyelamatkan mereka, tentu saja.
Aku hidup. Ini. Bagaimana mungkin? Mobilnya baik-baik saja. Semuanya baik-baik saja. Dia mengalihkan dampak mobil ke tanah. Jadi semua di dalam aman. Keahlian seperti itu, kendali yang begitu presisi. Ini 100 kali lebih kuat dari seorang maha guru bela diri. Luar biasa. Menakjubkan. Anak ini luar biasa. Terima kasih, Boy. Kamu keren sekali, Bapak. Senang kamu selamat. Hendra, bantu aku periksa berkas Budi Santoso. Ona, aku menemukannya. Dia adalah penjaga bangsa. Berkasnya diklasifikasikan pada level SSSSSSS. Bahkan Anda, Jenderal Wulan, tidak memiliki wewenang untuk melihatnya. Pak Hendra, apa Anda yakin dengan ini? Statusnya sangat tinggi. Orang ini kelas atas. Selain Panglima tertinggi dan Pak Wijaya, tidak ada seorang pun di negara ini yang bisa mengakses filenya. Kemana dia pergi? Meskipun perjalanan 1000 mil, perpisahan harus berakhir. Nona Wijaya, terima kasih telah mengantarku. Ini, ambillah liontin giok ini akan melindungimu, sampai kita bertemu lagi, Kamu mau kemana? untuk melatih hatiku, dan mencari tahu. Dia sudah pergi. Gerakan apa itu? Ya Tuhan, dia sangat kuat. Budi, kakek menyuruhku mengantarmu. Itu artinya dia ingin kita berkencan. Kamu tidak bisa melarikan diri. Sudah 3 tahun. Aku tidak percaya rumah tidak berubah. Sekarang aku kembali, aku akan memastikan orang tuaku hidup baik. Tolong. Mereka menculik seorang gadis. Bos Macan, tolong, jangan bawa anak perempuanku pergi. Kamu punya utang, kamu bayar. Itu adil. Pak Santoso, Anda berutang 3 juta rupiah kepada perusahaan kami. Karena Anda tidak bisa membayar, aku akan mengambil putri Anda sebagai gantinya. Bos Macan, saya akan bertanggung jawab penuh. Uang yang saya hutang kepada Anda, akan saya bayar kembali. Tolong. Biarkan saya katakan langsung, saya sudah mengincar putri Anda, hari ini, dia ikut dengan saya. Sayang, kembali denganku. Saat aku bosan denganmu, aku akan membiarkanmu bekerja untuk menghidupi keluargamu. Mimpimu. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu. Itu bukan untukmu putuskan. Bawa dia pergi. Tolong. Berhenti. Berhenti. Budi. Kamu kembali. Budi, tolong aku. Jadi kamu itu pemerkosa? Budi, ya. Hilang selama 3 tahun, dan berani kembali sekarang? Pergi sekarang? Atau aku akan mematahkan tangan dan kakimu? Kau mengintimidasi adik perempuanku. Kau memukul orang tuaku, kalian semua pantas mati. Sial. Budi, apa yang bisa dilakukan pemerkosa sepertimu? Aku akan membawa pergi adikmu. Biarkan dia pergi bermain. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Jariku. Aduh, aduh, aduh. Anak jalang. Beraninya kau memukulku. Teman-teman, tangkap dia. Awas, Kau mencari masalah? Apa? Tidak mungkin. Aku bos korporasi Naga Biru. Aku anak buah Doni. Kau tidak bisa membunuhku? Siapa Doni? Doni Pratama adalah pria terkaya di Kota Cahaya, tuan muda dari keluarga Pratama, bernilai lebih dari 10 miliar. Dia punya koneksi di dunia bawah dan dunia atas. Jika kau macam-macam denganku, dia tidak akan melepaskanmu. Keluarga Pratama? Apa ada hubungannya dengan Rio? Nah, lepaskan dia sekarang. Bagaimana menurutmu? Kau takut? Lepaskan aku sekarang. Itulah yang kuinginkan. Apa katamu? Aduh, aduh, aduh. Kenapa tanganku tidak bisa kukendalikan? Kau, apa yang kau lakukan padaku? Kau menganiaya keluargaku, aku akan melumpuhkan kedua tanganmu. Kembali dan katakan pada Doni untuk segera datang ke sini dan minta maaf kepada orang tuaku. Jika tidak, dia akan menyesal. Enyah kau. Ayah, ibu, kak, kalian semua baik-baik saja? anakku. Ibu, jangan menangis. Aku sudah kembali, kan? Budi, kau menghilang selama 3 tahun. Kami pikir kau sudah mati. Aku sangat merindukanmu. Gadis konyol, aku masih hidup dan sehat. Benar, benar. Anak kita kembali. Jangan berdiri di luar. Mari bicara di dalam. Ayah, apa yang terjadi dengan kakimu? Apakah itu Doni? Aku jatuh sendiri. Benar, benar, ayahmu jatuh sendiri. Ibu, ayah, apa yang kalian bicarakan? Ini jelas, sayang, jangan katakan. Jika kakakmu tahu Doni mematahkan kaki ayahmu, dia pasti akan mengejar Doni.
Kita hanya orang biasa. Kita tidak bisa melawan orang kaya seperti Doni. Doni, selama 3 tahun aku pergi, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa seorang tuan muda yang tidak kukenal berani menyentuh orang tuaku? Ayah ibu, apa yang terjadi? Anak laki-laki. Kamu sudah kembali, itu yang terpenting. Apa yang sudah terjadi biarlah terjadi. Jangan terlalu dipikirkan. Mari kita berkemas sebagai keluarga dan bersembunyi untuk sementara. Bersembunyi? Jika dia tahu kau memukuli anak buahnya, dia tidak akan melepaskanmu. Benar. Demi aman, kita berempat harus menghilang untuk sementara. Tidak perlu bersembunyi. Selama aku di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu. Katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi selama 3 tahun terakhir? Anak laki-laki, kami hanya berusaha melindungimu. Tolong, jangan tanya. Ayah, jika ayah tidak mau bicara, aku akan mencari tahu sendiri, membaca pikiran. Bapak Pratama, anakku hilang. Aku butuh uang untuk mencari anakku. Tolong, aku mohon, pinjami aku uang. Pinjam uang dariku. Kenapa datang kepadaku? Aku sudah ke banyak perusahaan, tetapi semuanya menolak. Mereka bilang aku butuh persetujuanmu. Pinjam dariku ada bunganya. Asalkan aku bisa menemukan anakku, bunga berapapun tidak masalah. Bungaku bukan uang. Kakimulah yang kuinginkan. Apa? Kalau begitu aku tidak jadi pinjam. Bapak Pratama, kau, apa yang kau lakukan? Apa kau pikir kau bisa datang dan pergi sesukamu? Sekarang setelah kau di sini, mau pinjam atau tidak, kau tetap meninggalkan satu kaki, lakukan. Bapak Pratama, aku tidak pernah melawanmu. Kenapa kau lakukan ini padaku? Karena anakmu. Budi Santoso. Ayu Lestari adalah wanita yang saudaraku Rio cintai. Tapi dia tidak mencintainya. Dia mencintai anakmu. Saudaraku tidak bisa menerima itu. Jadi dia mencari cara untuk menyingkirkannya. Kau ayah Budi, jadi kau juga harus membayar. 100.000 rupiah. Untuk kakimu. Sekarang pergilah hidup yang baik. Dalam 1 bulan, bayar kembali 200.000 rupiah. Jika tidak bisa, aku akan mengurasmu habis-habisan seumur hidup. Jadi itu memang Rio Pratama. Menghancurkanku tidak cukup. Sekarang dia ingin menyakiti keluargaku juga. Dia mencari mati. Anak laki-laki. Aku tahu kamu dijebak. Kamu tidak bisa melupakannya. Tapi, kita tidak bisa melawan orang kaya. Lebih baik bersembunyi. Ini rumah kita. Tidak perlu bersembunyi. Kalian berdua harus selalu memakainya. Kapanpun kalian berdua dalam bahaya, aku akan ada di sana di sisimu dalam sekejap. Karena ini, dari anak laki-lakiku, aku akan memakainya. Li Baijiang, ada apa? Sudah 3 tahun? Aku penasaran bagaimana keadaan Ayu. Aku sangat berharap bisa bertemu dengannya lagi, putuskan ikatan duniawi. Apakah kamu Budi? Kamu? Sudah 3 tahun tidak bertemu. Kamu jadi sangat tampan dan matang. Kemana saja kamu selama ini? Aku sudah mencoba meneleponmu berkali-kali, tapi tidak pernah tersambung. Aku bertapa di gunung angkasa selama 300 tahun. Tidak ada sinyal. Berapa umurmu? 300 tahun? Baik, jangan bilang. Ayo masuk. Budi, akhirnya kamu datang. Berhenti menatap. Dia ada urusan mendadak. Dia tidak datang. Rina, di sini. Rina, kamu sekarang jadi streamer besar. Bagaimana kamu bisa terlihat bersama seseorang seperti Budi? Citra benar. Lebih baik berhati-hati daripada menyesal. Seorang pemerkosa seperti Budi, sebaiknya kamu jangan bergaul dengannya. Jika tidak, siapa tahu apa yang mungkin dia lakukan. Adi, apa yang kamu katakan? Bukankah itu benar? Dia bahkan berani tidur dengan guru. Apa yang tidak akan dia lakukan? Aku dijebak. Dijebak? Kamu pikir ada yang percaya kebohonganmu? Dasar pemerkosa. Ini reuni kelas. Pemerkosa tidak diterima. Budi, enyah dari sini. Budi, keluar dari sini sekarang juga. Kejadian waktu itu, semua tahu Budi dijebak.
Buktinya kuat waktu itu. Mereka menemukan permen di sakunya. Dan kamu masih bilang dia tidak bersalah? Budi orangnya jujur. Mana mungkin dia punya barang-barang itu? Pasti ada yang menjebaknya. Siapa tahu apa yang tersembunyi di balik wajah jujur itu? Iblis macam apa dirinya? Waktu itu, dia berani menyentuh guru. Sekarang, pasti dia berani menyentuh para gadis di sini. Kamu, jangan kamu aku. Cari lawan? Pikir aku takut? Kita semua teman sekelas. Cukup. Tidak ada yang sempurna, kita semua pernah berbuat salah. Meskipun seseorang melakukan kesalahan, mereka pantas kesempatan kedua. Lagi pula, menurutku Budi bukan orang seperti itu. Benar kan? Tak kusangka yang paling percaya padaku adalah dia. Monica benar, hei, kita teman sekelas, hentikan pertengkaran ini, nikmati makanannya, semuanya. Terima kasih. Kita bro. Jangan sebut-sebut. Aku percaya padamu. Hanya semut yang menggonggong. Tidak perlu dipedulikan. Apa yang kamu lakukan? Gadis kecil, ayo bermain denganku. Tolong, ada yang melecehkanku. Berhenti. Kamu berani menyentuh teman sekelasku? Aku bunuh kamu. Kamu berani pukul aku? Baik, tunggu saja. Aku suruh kakakku habisi kalian semua. Citra, kamu tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Dia bilang akan kirim orang kejar kita. Jangan khawatir, aku di sini, kamu akan aman. Andi, kamu hebat. Aku hebat, kan? Kamu juga hebat. Mereka akan celaka. Kenapa? Dari raut wajah mereka, mereka punya aura gelap. Mereka menuju bencana. Kamu juga tahu soal ini? Siapa yang baru saja pukul broku? Maju ke sini. Kenapa dia? Kau tahu? Bos Rahmat? Seorang bos preman. Lebih dari 200 orang. Ganas dan kejam. Dia bisnis darah. Bos Rahmat, itu mereka. Kalian berdua, ke sini. Berlutut dan minta maaf pada broku. Berlutut? Kau pikir kau siapa? Kau pikir aku takut? Hanya, karena jumlahmu lebih banyak. Aku juga punya kemampuan. Aku bisa melawan 10 orang sepertimu dengan mudah. Jika kau tidak pergi sekarang, maka aku harus melawanmu. Sangat kuat. Dan dia juga. Apa yang kau lakukan? Aku peringatkan kau. Aku dari salah satu 10 keluarga teratas di Kota Cahaya. Keluarga Wijaya. Jika kau berani memukulku, ayahku. Bukan hanya kau, bahkan jika itu ayahmu, aku tetap akan menghajarnya. Bro, kau merasa lebih baik sekarang? Belum. Semua ini dimulai karena jalang ini. Aku ingin jalang ini menemaniku. Dan temannya juga. Gerakan bagus, bro. Kalian berdua, ke sini. Habiskan malam dengan broku. Atau, hadapi konsekuensinya. Tolong, Rina, tolong aku. Citra, kau. Aku datang, cantik. Kau ingin macam-macam dengan teman sekelasku? Kau minta izin dariku? Budi, Budi, kamu. Bajingan, beraninya kamu mukul aku? Gendut seperti babi, dan mesum. Sungguh pemandangan yang menyebalkan. Dan setetes air bisa membuat seseorang terpental. Ini? Apa dia manusia? Budi sangat kuat. Ini. Tidak mungkin. Sebelum aku marah, pergi. Bajingan, beraninya kau menyentuh broku? Kau mencari masalah? Zaki, ayo, bunuh dia. Apa yang terjadi? Hanya sekali pandang dari anak kecil itu, dan aku merasa hatiku ditusuk oleh pedang. Kau tunggu apa? Lakukan. Bos Rahmat. Orang ini kuat, aku tidak sebanding dengannya. Jadi lebih baik jangan bertarung, kita tidak bisa main-main dengannya. Aku sudah lama dalam permainan ini, dan aku tidak pernah bertemu siapapun yang tidak bisa aku tangani. Anak kecil, kamu pikir kamu hebat? Aku sudah lama di dunia ini. Dan belum pernah bertemu siapapun yang tidak bisa kuatasi. Nak, kamu pikir kamu hebat? Ya? pistol. Dia punya pistol. Bos, ayo kita bicarakan ini. Jangan tembak. Bos, aku akan ikut dengan kakakmu. Tolong jangan tembak.
Kalian berdua setia, tapi terlambat. Nak, kamu macam-macam dengan broku, itu berarti tidak menghormatiku. Di dunia ini, siapapun yang menghinaku mati. Kamu berani menarik pelatuk, yang mati adalah kamu. Nak, kamu kebanyakan nonton sinetron. Kamu pikir aku tidak akan membunuhmu? Bos Rahmat, bunuh dia. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini. Aura pedang. Ini aura pedang, seorang mahaguru, dia seorang mahaguru bela diri. Mahaguru apa? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bukankah Budi mantan narapidana? Bagaimana dia bisa menjadi mahaguru? Seorang mahaguru bela diri. Budi adalah seorang mahaguru. Ini, bagaimana mungkin? Bos Rahmat, kan? Kamu tadi ingin membunuhku. Budi, aku tidak tahu, tolong jangan bunuh aku. Kamu juga ingin membunuhku? Budi, aku juga tidak tahu. Temanmu tadi hendak menyerang teman sekelasku. Mengenai skor ini, bagaimana kita menyelesaikannya? Baik, aku akan membantu menyelesaikannya. Bos Rahmat, apa yang kau lakukan? Bro, kau yang memulai semua kekacauan ini, jadilah pria dan bertanggung jawab. Kau telah menyentuh teman sekelas tuan ini, maka tanganmu tidak pantas. Tanganku. Tuan, lihat, Tuan. Apakah ini bisa diterima? Itu baru masuk akal. Pergi sana. Anak kecil, tak pernah kusangka setelah 3 tahun kau menjadi begitu kuat. Seorang mahaguru, sangat keren. Budi, aku sungguh minta maaf tentang tadi. Aku tidak tahu, Budi adalah seorang mahaguru. Kalau aku bisa berteman dengannya, di keluarga aku pasti punya status. Lupakan, aku tidak dijebak. Aku tidak bisa menerima permintaan maaf dari anak orang kaya sepertimu. Budi, aku sebelumnya tidak tahu. Aku meremehkanmu. Aku akan bersulang untukmu. Tadi, siapa yang memanggilku mantan narapidana? Kita semua teman sekelas. Budi, jangan seperti itu. Ya, benar. Lagi pula, kita semua teman sekelas. Teman sekelas apa? Aku tidak kenal kalian berdua. Tolong jauhi aku sekarang. Aku tidak mau bersama sampah. Budi, Andi dan yang lainnya sudah meminta maaf padamu. Apalagi yang kamu mau? Ayolah, kamu laki-laki. Jangan picik. Urusanku, sejak kapan kamu ikut campur? Budi, kita semua teman sekelas. Jangan begini. Monica, kamu menganggapnya teman sekelas, tapi dia mendorongmu ke jurang iblis. Orang seperti ini tidak pantas kamu bela. Bagus sekali, Monica. Fitri ini tidak pernah menganggapmu sebagai teman. Kalau ada bahaya, dia mendorongmu keluar. Orang seperti ini tidak layak menjadi teman atau teman sekelasmu. Tapi, Monica, aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Li Baijiang, hubungi aku kalau kamu ada waktu. Anak kecil ini bukan hanya seorang mahaguru, dia jauh lebih dari itu. jangan pergi. Jika kau pergi, apa yang akan kulakukan? Siapa yang akan membantuku mencabut pedang ini? Maaf, aku tidak punya pilihan. Ini harga dari mengkhianati Monica. Nikmati perasaannya. Ini adalah kehidupan duniawi, aku merasa hambatan kultivasiku sedikit melonggar. Selama aku menyelesaikan iblis batinku, basis kultivasiku akan maju lebih jauh. Aku akan menjalani kesengsaraan surgawi dan menjadi abadi sejati. Aku memiliki 2 hambatan emosional. Ayu Lestari, Rio Pratama. Sayang sekali. Di reuni kelas malam ini, Ayu tidak muncul. Seseorang menyerang orang tuaku. Mereka mencari kematian. Seperti yang aku tahu tentang Doni Pratama, pasti dia akan datang mengejar kita. Cepat, ambil barang-barangmu. Kita harus bersembunyi sebentar. Ibu, ayah. Bagaimana dengan Budi? Setelah kita aman, kita akan telepon dia secepatnya. Suruh dia pergi ke tempat yang aman, dan jangan kembali ke sini. Kamu pikir bisa bersembunyi setelah melukai anak buahku? Kamu pikir bisa lolos begitu saja? Bapak Pratama, kamu kira sedang apa? Ku dengar anakmu sudah kembali. Kau ingin aku datang minta maaf. Jadi ini aku. Panggil dia ke sini. Aku ingin lihat apa yang dia punya sampai membuatku mundur. Bapak Pratama, dia hanya bercanda. Tolong jangan dianggap serius. Kalau ada masalah, ambil padaku saja. Ambil padamu, ya. Baik. Anak buah, patahkan kaki satunya lagi. Bapak Pratama, jangan. Tolong, Bapak Pratama, jangan sakiti ayah. Jangan sakiti ayahmu, ya. Baik. Kalau begitu, buka baju. Biarkan aku bersenang-senang. Kamu. Lakukan. Tidak. Apa? Berani-beraninya kau menyentuh ayahku, kau mati.
Kekuatan yang sangat kuat. Budi, kapan kamu kembali? Budi, jangan khawatirkan kami. Lari. Budi, orang-orang ini adalah penjahat nekat. Lari. Di dunia ini, orang yang bisa membuatku lari belum lahir. Ayah, ibu, kak, kalian semua mundur dan tonton. Aku akan mengurus orang-orang ini. Jadi kamu Budi Santoso, yang menghajar anak buahku. Doni, karena mempermalukan ayahku, hari ini, kamu harus membayar harganya. Aku akui kamu punya kemampuan. Tapi kamu, pemerkosa rendahan, berani memintaku membayar. Kamu pikir kamu siapa? Dika, beri dia pelajaran. Nak, kamu berbakat. Aku tak tega membunuhmu. Berlutut dan minta maaf pada Bapak Pratama. Jadi hewan peliharaan Bapak Pratama. Atau kau akan berakhir seperti batu ini. Pukulan kekosongan. Dia menghancurkan batu itu. Ini. Apa dia masih manusia? Maha Guru, dia seorang Maha Guru. Budi, jangan khawatirkan kami. Lari. Kamu pikir bisa kabur? Hanya seorang guru, ya, tidak cukup untuk membuatku lari. Aku akui, kamu punya beberapa trik. Tapi di samping seorang Maha Guru, kamu tidak ada apa-apanya. Dika, tumbangkan dia. Nak, kamu seharusnya tidak main-main dengan Bapak Pratama. Sekarang, kamu mati. Terima ini, naga mengamuk membelah lautan. Minggir. Trik murahan, dan kamu berani pamer di depanku? Apa? Hancur. Tidak mungkin. Tapi aku seorang Maha Guru. Bagaimana mungkin aku bahkan tidak bisa menerima satu pukulan darimu? Seorang Maha Guru? Menyedihkan. Tidak mungkin. Aku sudah berlatih puluhan tahun hanya untuk mencapai Maha Guru. Aku sudah jadi satu dari 10.000, seorang jenius tiada tara. Kamu, bagaimana bisa kamu lebih kuat dariku? Ini seni pembakar darah. Dika membakar kekuatan hidupnya sendiri, memperkuat kekuatannya lebih dari 10 kali lipat. Sekarang, dia pasti bisa menghancurkan Budi. Ada seni rahasia seperti ini sihir jahat. Membakar hidupnya sendiri. Itu bunuh diri. Bahkan jika aku mati, aku menolak menerima kekalahan. Hari ini, kalian semua akan mati. Benar. Bunuh mereka. Kamu ingin membunuhku? Kekuatanmu tidak cukup. Lihat teknik jentikan jariku. Ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Selanjutnya, giliranmu. Semuanya, serang bersama. Kamu mencari kematian? Ini. Bagaimana mungkin? Kau menyakiti orang tuaku dan mencoba membunuhku? Dan kau pikir bisa kabur? Budi, tolong jangan bunuh aku, semua itu sepupuku yang menyuruhku. Sepupumu? Rio. Dia yang menyuruhku melakukan semuanya. Dia iri padamu. Dialah pelakunya, dia yang menjebakku. Untuk membuat ayahmu terlilit utang. Dia menyuruhku mematahkan kaki ayahmu. Aku hanya pion, itu saja. Jika aku tidak melakukan apa yang dia katakan, dia akan membunuhku. Dialah yang harus kau salahkan. Balas dendamlah padanya. Tolong. Lepaskan aku. Rio yang harus kau tagih. Dan kau adalah kaki tangannya. Kau tidak akan mati, tapi kau harus bayar. Aku baik-baik saja. Aku tidak akan membunuhmu. Pergi dari sini dan katakan pada Rio, aku tidak akan melepaskannya. Katakan padanya untuk bersiap mati. Baik, aku pergi dari sini. Tunggu. Apa aku bilang kau boleh pergi sekarang? Dia tidak ingin membunuhku, kan? Budi, ada yang lain. Bagaimana dengan uang yang ayahku utang padamu? Dan ganti rugi untuk luka ayahku? Bagaimana cara menyelesaikannya? Itu semua salah paham. Mulai sekarang, Bapak Santoso tidak berutang apapun padaku. Lagi pula, aku menyakiti Bapak Santoso, itu salahku, aku akan mengganti rugi segera. Rp5 juta, hanya sedikit sebagai permintaan maaf. Bapak Santoso, tolong terima. Bapak Pratama, itu terlalu banyak. Tidak banyak. Sama sekali tidak. Silakan diterima, Bapak. Ini cukup. Nah, baru begitu, pergi. Ayah, ibu, kak, kenapa masih pegang tas? Letakkan. Ini rumah kita. Tidak perlu sembunyi di luar. Budi, kemana saja kamu 3 tahun ini? Bagaimana kamu tiba-tiba jadi begitu kuat? Ya, Budi.
Apa yang terjadi, Budi? Nak, tentang 3 tahun terakhir ini, pasti berat bagimu. Aku beruntung menemukan seorang guru, belajar banyak sekali. Ibu, ayah, santai saja. Selama aku ada, tidak ada yang akan menyakiti kalian, dan aku juga bisa memperbaiki kakimu. Benarkah? Ayah, kakimu patah, tulangnya tidak sembuh dengan baik, itulah yang membuatmu pincang. Aku akan membuat tulangnya tumbuh kembali dengan benar. Baik, ayah, coba saja. Aku sudah sembuh. Aku benar-benar sembuh. Kalau begitu, ucapkan terima kasih pada anakmu. Budi, terima kasih. Aku normal lagi. Budi, kemampuan medismu luar biasa. Jika kamu buka klinik, kita pasti jadi kaya. Uang hanyalah harta duniawi, jangan dipaksakan. Aku hanya berharap keluarga kita akan bahagia dan sehat selamanya. Tidak ada bencana, tidak ada masalah. Apa maksudmu? Setelah Budi menghilang selama 3 tahun, dia menjadi lebih kuat dari seorang mahaguru. Ya, Rio, dia akan mencarimu. Sebaiknya kau cari cara untuk menyingkirkannya. Rio, kamu tidak memukul anjing tanpa menghormati tuannya. Budi tahu aku anak buahmu, tapi dia masih memperlakukanku seperti ini. Ini jelas tamparan untukmu. Dia hanya mantan narapidana, jadi apa haknya? Diam. Budi dulunya orang gak penting, tapi dalam 3 tahun, dia jadi sangat kuat. Jelas. Dia pasti punya rahasia tersembunyi atau pertemuan tak terduga. Kalau aku bisa dapatkan pertemuan tak terduganya, maka aku akan jadi lebih kuat dari sebelumnya. Cukup untuk naik di atas semua orang. Kendalikan seluruh klan, lalu kuasai dunia. Rio, jangan lupakan aku saat kau kaya. Apa rencanamu untuk menghadapi Budi? Aku. Lupakan. Bertanya pada sampah sepertimu hanya buang-buang napas. Doni, kamu gagal. Dan kamu berani berdiri di hadapanku? Berlutut, Bapak Pratama, lama tidak bertemu, kamu masih sombong sekali. Itu bukan suara Doni. Siapa kamu? Aku Budi Santoso. 3 tahun lalu, kamu menjebakku, kamu menghancurkan reputasiku. Sekarang, aku memberimu 3 hari untuk datang dan meminta maaf padaku. Jika tidak, kamu akan berakhir seperti saudaramu. Apa tipu daya ini? Budi. Seorang pemerkosa berani mengancamku. Kamu mencari masalah. Ayo, kemari sebentar. Bapak Pratama, Anda ingin bertemu saya? Mantan pacarmu, Budi, sudah kembali. Aku butuh bantuanmu untuk menghadapinya. Bapak Pratama, mengenai ini, Anda tidak punya pilihan. Jangan lupa. Aku masih punya sesuatu padamu. apa yang kau ingin aku lakukan? Apapun yang kau lakukan, berikan racun ini ke Budi dan buat dia meminumnya, sisanya akan kurus. Tidak masalah. Kudengar kau sudah kembali. Jam 7 malam ini. Ayo bertemu. 3 tahun ini, bagaimana kau bertahan? Kenapa kau tidak menelepon kami? Aku bertapa di angkasa selama 300 tahun. Tidak sempat menghubungi dunia luar. Lagi pula, bukankah kita sudah putus? Kenapa aku harus menghubungimu? Menguji hati di dunia fana memang perlu. Aku sudah tak terkalahkan di bawah langit. Menghadapinya, inti spiritualku masih sedikit goyah. Ini sesuatu yang harus kutataki. 3 tahun? Kamu bilang 300 tahun. Baiklah, simpan sendiri. Setiap orang punya rahasia. Aku menghormatinya. Ini informasi yang aku kumpulkan selama 3 tahun, yang bisa membuktikan ketidakbersalahanmu. 3 tahun ini kamu telah mencari informasi ini? Ya. Jadi kamu percaya padaku saat itu? Tapi kenapa kamu putus denganku? Budi, kita sudah dewasa sekarang dan harus mengerti satu hal. Dalam hidup, kamu tidak selalu bisa mengendalikan. Ada banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan. Pokoknya, lihat ini dulu.
Ini, minum air. Budi, tunggu. Ada apa? Jangan lupa, anakmu ada di tangan Bapak Pratama. Tidak apa-apa, hati-hati, ini panas. Tidak panas. Ayu. Informasi ini mungkin belum sepenuhnya membuktikan ketidakbersalahanku, tapi terima kasih atas semua yang kau lakukan untukku selama 3 tahun terakhir. Maaf, Apa? 3 tahun lalu, aku seharusnya percaya padamu. Kalau sekarang, Budi, maaf. Aku tidak sengaja. Aku tidak punya pilihan. ada apa denganmu? Karena dia menyakitimu. Jadi kau Budi. Bapak Pratama dan anak buahnya membuatmu terdengar sangat hebat. Kupikir kau punya 3 kepala dan 6 lengan. Ternyata kau hanya punya 1 kepala, 2 bahu, dan biasa saja. Siapa kau? Aku si bekas. Aku bekerja untuk Bapak Pratama. Budi, bersikaplah cerdas. Cukup menyerah dan ikut kami, atau kau akan menyesal. Bagaimana jika aku menolak? Maka kami akan melakukannya sendiri. Hanya kau? Karena kau begitu hebat, tentu aku tidak bisa menjatuhkanmu sendirian. Kamu benar-benar pikir, dengan ikan teri ini, kamu bisa menjatuhkanku? Bahkan semut bisa membunuh gajah. Tidak peduli sekuat apapun kamu sendirian, kamu tidak bisa menghentikan taktik gelombang manusia kami. Kami juga punya Ibu Lestari di sini. Apa kamu tega melihatnya terluka? Jadi, kamu sekarang bekerja untuk Rio? Maksudnya informasi itu juga diberikan kepadaku atas perintah Rio? Mengerti. Aku sudah membuka panggilan video dengan Bapak Pratama. Sekarang, berlutut dan minta maaf kepada Bapak Pratama, atau aku akan membunuhmu. Budi, lama tidak bertemu. Rio, kau laki-laki, jadi kau harus punya nyali. Aku sudah menantangmu, dan kau masih pengecut seperti itu, kau bahkan tidak bisa menghadapiku. Pengecut. Membunuhmu? Tidak perlu bagiku untuk melakukannya secara pribadi. Aku punya orang untuk itu. Sayang sekali. Orang-orangmu tidak bisa menyentuhku. Budi, kau kuat, kuakui itu. Tapi kau sudah keracunan. Apa yang bisa kau lakukan sekarang, hah? Apa? Kau benar-benar meracuniku. Maaf, Budi, bagaimana rasanya? Dikhianati oleh orang yang paling kau cintai, bagaimana rasanya? Mengolah hati di dunia fana. Aku tidak merasakan apapun sekarang. Dulu, satu kata dari Ayu, sudah bisa mempengaruhi emosiku. Tapi sekarang, aku sangat tenang. Jadi ini yang disebut mengolah hati di dunia fana, menarik. Kau hanya keras kepala. Lakukan. Habisi dia. Bagaimana mungkin? Bukankah kau seharusnya lemah karena racun? Racun fana tidak bisa meracuni makhluk abadi. Racun kecil ini, aku memurnikannya dalam sekejap. Budi, kamu baik-baik saja? Racun kami, hanya 1 gram. Bisa membunuh gajah. Kamu, kok bisa baik-baik saja? Membunuh gajah itu permainan anak-anak. Gampang sekali, tunggu sampai kamu membuat racun yang bisa membunuh naga asli, baru datang dan racuni aku. Dasar kalian para pecundang tak berguna. Tembak. Bunuh dia. Jangan tembak. Budi, persetan kau. Hanya peluru? Mau bunuh aku? Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Apa kau manusia? Manusia biasa? Kalian tidak tahu apa-apa tentang kekuatan sejati. Rio, anak buahmu. Sangat menyedihkan. Budi, 2 hari lagi, sebaiknya kau bersiap. Aku akan datang sendiri menjemputmu dan mengambil kepalamu. sebelum kau mencoba membunuhku, pikirkan cara menyelamatkan mantan kekasihmu. Kamu juga terkena racun bubuk 5 racun? Sebelum meracunimu, aku sudah minum racunnya sendiri. Maafkan aku ingin pergi bersamamu, sampai di kehidupan selanjutnya. Apa aku memberi izin padamu untuk mati? Aku masih hidup. Kecuali aku bilang begitu, bahkan malaikat maut pun tidak bisa mengambil nyawamu. Bicara.
Selama 3 tahun terakhir, apa yang sebenarnya terjadi? 3 tahun lalu, Rio Pratama menculik keluargaku. Memaksaku putus denganmu, dan bekerja sama dengannya untuk menjebakmu. Aku tidak punya pilihan. Tapi bukti yang membuktikan ketidakbersalahanmu adalah yang diam-diam aku kumpulkan selama 3 tahun terakhir. Setiap bagian nyata. Aku tidak pernah percaya fitnahnya. Terima kasih. Karena selalu mempercayaiku, dan melakukan begitu banyak untukku. Aku gagal melindungimu. Maaf, Rio Pratama yang harus minta maaf. Soal ini, akan aku selesaikan dengannya. Budi Santoso sialan itu. Hanya pecundang. Dan dia berani mengancamku. Jika aku tidak melumpuhkanmu, namaku bukan Rio Pratama. Bapak Pratama, orang yang Anda minta sudah ditemukan. Ini adalah Raja Bela Diri, Guntur. Kekuatannya jauh melampaui seorang mahaguru. Seni jahatnya tak tertandingi. Raja Bela Diri, tunjukkan demonstrasi. Bapak Pratama, apakah kekuatanku dapat diterima? Baik. Raja Bela Diri yang hebat. Lebih dari bisa diterima. Ambil uangnya. Dan bantu aku melumpuhkan Budi Santoso. Jangan khawatir. Budi Santoso yang sepele hanyalah badut. Aku bisa menghancurkannya. Dengan satu gerakan tangan. Aku tidak ingin dia mati. Aku ingin dia hidup. Lumpuhkan dia. Potong anggota tubuhnya. Bawa dia kepadaku dalam keadaan hidup. Anak ini memiliki pertemuan tak terduga. Jika aku membunuhnya, aku tidak akan mendapatkan pertemuan itu. Dimengerti? Aku akan segera melakukannya. Budi Santoso, hari-hari baikmu sudah berakhir. Putus hubungan total dengan Ayu. Kupikir itu akan mudah. Tapi tak terduga, aku masih merasa sedikit sedih. Budi, aku. Jangan bilang kau minta maaf, aku tahu kau tak punya pilihan, tapi takdir di antara kita berakhir di sini. Tapi aku. Kau ingin ikut denganku, tapi aku, Budi, tidak butuh wanita yang menginginkanku mati, takdir kita berakhir di sini. Budi, belanja bahan makanan, apakah kau punya waktu untuk ikut denganku ke suatu tempat? Kemana? Kau akan lihat saat sampai. Masuk. Monica, ini tentang apa? Ku dengar tadi malam kau bertemu dengan Ayu, dan itu tidak berjalan baik. Dia ingin membunuhku. Dia tak punya pilihan. Aku tahu. Jadi, kau di sini untuk membelanya? Ayu adalah sahabatku. Aku sangat ingin membantunya. Bisakah kau bertemu dengannya sekali lagi, untuk meluruskan semuanya? Ada beberapa hal penting yang berhak kau ketahui. Hal penting? Itu adalah... Menyedihkan. Ini, bagaimana ini mungkin? Sial, bagaimana mungkin? Kapan mereka bisa kabur? Budi, ada apa ini? Bagaimana bisa ada pedang sebesar itu? Sial, sedan mewahku. Aku bahkan belum melunasi cicilannya. Jangan khawatir soal mobilnya. Minggirlah, ini berbahaya. Kamu Budi Santoso. Siapa kamu? Dengarkan. Aku Guntur, Raja Bela Diri. Aku lebih kuat dari mahaguru manapun. Bapak Pratama menyewa saya untuk membunuhmu. Aku bahkan belum mengejar Rio. Tapi dia terus mengejarku. Dia mencari kematian? Tunggu, bukankah Budi seorang guru bela diri? Aku sekarang menemukan seorang Raja Bela Diri, yang levelnya di atas mahaguru manapun. Lihat bagaimana dia menghadapinya. Bapak Guntur mulai bergerak. Dia pasti mengusap wajah Budi ke tanah. Kurangi bicara, mulai siaran langsung sekarang. Apa-apaan, kekuatan penghancur seperti itu. Apakah orang ini manusia? Lihat itu. Inilah kekuatan Raja Bela Diri. Budi, pintar sedikit. Berlutut dan bersujud 3 kali. Mungkin aku akan membuatnya cepat dan tidak menyakitkan. Budi, lari. Orang ini berbahaya. Aku bisa, jangan khawatir. Raja Bela Diri? Takut, Raja Bela Diri, di mataku, hanyalah semut yang sedikit lebih besar. Aku sarankan kau pergi sekarang. Jika tidak, kau akan menyesal. Kau meremehkanku. Aku mencoba membantumu. Demi kebaikanku sendiri, Basis kultivasi seorang Raja Bela Diri sulit didapatkan. Jika kau melawanku, basis kultivasimu akan hilang seluruhnya. Jadi, aku sarankan jangan memprovokasiku. Jika tidak, kau akan hancur seumur hidup. bocah sombong. Kau mencari masalah? Aku menyerang dengan seluruh kekuatanku, dan kau hanya menggunakan satu jari untuk memblokirnya. Ini, bagaimana mungkin? Seorang Raja Bela Diri, begitu saja? Beraninya kau meremehkanku? Kau mati.
trik kecil, dan kau berani pamer di depan ahlinya? Kekuatan yang luar biasa. Kau. Monster macam apa kau ini? Monster? Salah. Dibandingkan denganku, monster terlalu lemah. Sekarang, berlutut, dan ku biarkan kau hidup. Kalau begitu, aku harus menunjukkan kekuatan asliku. Siapa ini? Tekanan yang begitu kuat. Aku pernah merasakannya. Itu seorang ahli dari alam raja bela diri. Ya Tuhan, belum pernah melihatnya dalam 50 tahun. Dan sekarang muncul satu. Apa yang terjadi? Gelombang kejut yang kuat sekali. Tekanan yang menakutkan. Jadi inilah kengerian alam raja bela diri, ya. Alam raja bela diri. Sangat menakutkan. Budi, kali ini kau mati. Budi, ada apa dengan orang ini? Dia menakutkan seperti monster. Dia menggunakan jarum perak untuk merangsang titik akupunturnya, untuk meningkatkan kekuatannya 10 kali lipat. Itu kuat. Hanya trik kotor, Budi, akan ku cabik-cabik kau. Inti energiku. Tidak. Basis kultivasiku. Basis kultivasi raja bela diriku. Kau melumpuhkanku. jadi bagaimana jika aku melumpuhkanmu? Apa aku perlu memilih tanggal untuk itu? Bagaimana bisa? Guntur, seorang ahli alam raja bela diri, tidak bisa menandinginya. Tidak mungkin. Budi cuma seorang pecundang. Bagaimana dia bisa sekokoh ini? Ya ampun. Seorang ahli alam raja bela diri dikalahkan oleh seorang pemuda. Seberapa kuat dia sebenarnya? Sekarang, rekam. Ini momen yang hanya terjadi sekali seumur hidup. Kembalikan. Kembalikan basis kultivasiku. Aku sudah memberimu kesempatan. Kusuruh kau pergi. Tapi kau tidak mendengarkan. Saat kau mencoba membunuhku, kau seharusnya tahu akhirmu yang menyedihkan. Tanganku. 2 serangan ini adalah hukuman yang pantas bagimu. Selanjutnya, aku akan mulai serius. Guru, ampuni saya tidak tahu. Tolong, kasihanilah saya. Rio yang menyuruh saya. Semua ini salahnya. Melakukan pekerjaan kotor Rio juga ada harganya. Budi, kamu membunuhnya. Dia hanya pion. Cukup buat dia cacat. Tidak perlu karma pembunuhan. Yang pantas mati adalah dalangnya. Apa yang kau lihat? 2 hari lagi, giliranmu. Aku akan membuat hidupmu seperti neraka. Siaran langsung. Budi, apa yang kau lakukan? Tidak ada. Hanya memberi pelajaran pada ikan teri. Aku sudah menunjukkan kekuatan seperti ini. Rio, kau pasti takut sekarang. Kau dulu menghancurkan reputasiku. Selama 2 hari ke depan, kau akan benar-benar merasakan rasa takut. 2 hari lagi, aku akan membuatmu mengerti apa itu neraka yang sesungguhnya. Dia bahkan bisa menghancurkan raja bela diri. Pecundang Budi Santoso itu. Keberuntungan macam apa yang dia dapat? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Kamu pikir bisa menakut-nakuti aku? Tidak mungkin. Budi, 3 tahun lalu, kamu tidak bisa mengalahkanku. 3 tahun kemudian, aku masih bisa menghancurkanmu. Paman Hendra. Siapkan rencana B. Monica, kenapa kamu membawaku ke sini? Untuk menjemput anakmu dari sekolah, tentu saja. Anakku. Monica, jangan main-main, aku bahkan belum menikah, bagaimana mungkin aku punya anak, hulu ala. Bukankah kamu bertemu Ayu Lestari? Dia tidak memberitahumu apa-apa. Memberitahu apa? 3 tahun lalu, malam itu dengan Ayu, dia hamil. Rio menyandera orang tuanya, dan memaksanya putus denganmu, atau dia akan menggugurkan bayinya. Ayu, untuk melindungi anak itu, harus melakukan apapun yang Rio katakan. Kecuali aku, Rio, dan Ayu, tidak ada yang tahu dia punya anak. Sepertinya gadis konyol itu ingin menanggung semuanya sendiri dan tidak memberitahumu. Budi, putrimu berada di taman kanak-kanak ini. Monica, kamu bercanda, kan? Ayu juga di taman kanak-kanak ini, sebagai sukarelawan, kamu akan lihat sebentar lagi. Rina, Budi, ada yang salah. Laras hilang. Rina,
Budi, ada yang salah. Laras hilang. Ayo. Tenang, bagaimana Laras bisa hilang? Guru bilang dia dijemput setengah jam yang lalu. Budi. Aku tahu aku telah salah padamu. Laras adalah anak perempuan kita. Tolong, selamatkan dia. Kita benar-benar punya anak? Ya, kita punya. Laras berusia 2 tahun. Dia anakmu. Kalau begitu tenanglah. Dia akan baik-baik saja. Laras dibawa oleh orang asing. Bagaimana dia bisa baik-baik saja? Cari dia sekarang. Selain kamu, tidak ada yang tahu Laras adalah anakku. Sekarang seseorang membawanya. Itu jelas ditujukan kepadaku. Selama aku ada, Laras akan aman. Siapa ini? Budi. Kau pasti mencari anakmu, kan? Dia ada di tanganku. Dalam waktu setengah jam, datang ke lokasi yang aku tentukan. 1 detik terlambat. Dan kau akan menjemput mayat putrimu. Rio yang ada di balik ini. Rio itu kejam dan bisa melakukan apa saja. Laras dalam bahaya besar bersamanya. Dia putrimu. Tolong, cepat selamatkan dia. Jangan khawatir, aku tidak akan biarkan apapun terjadi padanya. Pak, kenapa kau mengikatku? Diam. Wawan. Gores wajah pecundang ini untukku. Bapak Pratama. Salahkan orang yang menyebabkan semua ini. Kalau ada dendam, temui ayahnya. Kenapa mempersulit anak ini? Jangan kira karena kau seorang kultivator kau bisa bicara setara denganku. Saat kusuruh kau lakukan sesuatu, kau lakukan. Jangan lupa, anakmu juga ada di tanganku. Mengerti? Pak, tidak, tolong. Maaf. Sekarang, potong salah satu lengannya untukku. Ibu, tolong. Berhenti. Budi, akhirnya kamu datang. Wawan, lepaskan dia. Dia sangat mirip denganku, dan bahkan dari kejauhan, aku bisa merasakan ikatan darah. Dia adalah anakku sendiri. Laras, jangan takut. Ayah akan datang menyelamatkanmu. Kamu ayahku? Berdiri di sana. Jangan bergerak. Kalau tidak, pisauku buta. Apa yang kau inginkan? Bukan tentang apa yang aku mau. Kamu harus tanya Bapak Pratama. Budi, kau tidak pernah berpikir bahwa kau punya anak perempuan, kan? Hari ini, aku mempertemukan ayah dan anak perempuan. Kamu harus berterima kasih padaku. Aku akan memberimu 2 pilihan. Tunduk padaku. Berlutut, tampar dirimu 3 kali. Gonggong seperti anjing, dan aku akan membebaskan anakmu. Bagaimana jika aku tidak berlutut? Maka kau memilih opsi kedua. Anakmu mati. Berlutut. Laki-laki sejati, lahir di dunia ini, hanya berlutut pada langit, bumi, dan orang tuanya. Selain itu, tidak ada orang lain yang bisa membuatku berlutut. Sekarang, aku memilih opsi ketiga, menundukkan kepala, aku tidak akan. Dan anakku, aku akan menyelamatkannya. Bunuh anaknya. Jangan bergerak. Apa-apaan? Apa yang terjadi? Kenapa aku tidak bisa bergerak? Wawan, kenapa sih kamu? Serang. Dia nggak bisa bergerak. Gak mungkin. Wawan itu master kultivasi yang aku rekrut khusus. Bahkan lebih kuat dari Guntur. Budi, kok bisa kamu membekukannya? Sudah kubilang dia nggak bisa bergerak. Dia nggak bisa bergerak lagi. Wawan, anakmu ada di tanganku. Kalau kamu nggak gerak sekarang, aku bunuh anakmu. Bukan aku nggak mau. Aku benar-benar nggak bisa gerak. Tolong, jangan sakiti anakku, semuanya, tembak. Berhenti. Ada apa? Aku nggak bisa gerak. Aku juga nggak bisa gerak. Orang ini pakai sihir. Kalian pada ngapain diam aja? Cepetan lakukan sesuatu, tumbangkan dia. Rio, aku berubah pikiran. Sebentar lagi, aku akan ke kamu. Kamu tunggu saja. Aku paham. Ini adalah seni rahasia Rao. Mantra pembeku.
Kamu benar-benar tahu mantra yang begitu dalam dan misterius. Kamu sebenarnya siapa? Setidaknya kamu punya wawasan. Tapi, kalau kamu sentuh anak perempuanku, kamu akan menanggung akibatnya. Ibu ternyata nggak berbohong. Aku benar-benar punya ayah. Aku punya ayah. Budi, aku semakin penasaran tentang dirimu. Apa sebenarnya pertemuan tak terduga yang kau alami? Jika aku tidak menangani urusanmu ini dengan tanganku sendiri. Namaku bukan Rio Pratama. Dalam waktu 1 jam, suruh semua jenius kultivasi datang ke tempatku, dan para kultivator abadi itu, panggil mereka juga kembali. Budi, kau mau datang menyebabkan aku masalah? Baiklah, ayo. Aku akan membuatmu menyesal hidup. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Apakah Laras akan baik-baik saja? Jangan khawatir. Budi pergi menyelamatkannya. Dia sangat kuat. Dia pasti akan membawa Laras kembali. Tapi, Rio bukan orang yang bisa dianggap remeh. Keluarga Pratama memiliki banyak kartu as. Ada banyak ahli level guru. Dan juga banyak ahli level Raja Bela Diri. Bahkan ada makhluk di atas Raja Bela Diri. Bagaimana jika Budi tidak sebanding dengan mereka? Itu tidak akan terjadi. Ayo, lihat. Laras, Ibu, kamu sudah pulang. Ini sangat luar biasa. Laras, apa kamu terluka? aku baik-baik saja. Jangan menangis, Ibu. Tidak apa-apa, sayang. Laras, ini ayahmu. Dalam perjalanan pulang, ayah bercerita banyak padaku. Budi, kamu tidak marah karena aku menyembunyikannya darimu. Tidak. Luangkan waktu bersama putri kita. Aku harus keluar sebentar. Rio, berani-beraninya kamu menyentuh anakku? Hari-harimu sudah terhitung. Rio, keluar sini dan mati. Budi, kamu benar-benar serius dengan ucapanmu. Kamu benar-benar berani datang, kamu tidak takut mati. Hanya dengan sekelompok ikan teri, kamu benar-benar ingin membunuh saya. Kamu masih 3000 tahun terlalu cepat. Budi, kamu orang yang berbakat. Aku tidak tega membunuhmu. Jadi, bagaimana kalau kamu bekerja untukku? Aku akan memberimu 10 juta rupiah setiap bulan. Bagaimana? Asalkan kamu bersedia menjadi anjingku. Kamu pikir uang membuatmu kebal? Budi, uang berbicara. Di dunia ini, uang bisa membeli 99% hal, bahkan bisa membeli sebuah negara. Bekerja denganku, dan aku akan memperlakukanmu dengan baik. Baiklah. Tapi, saya punya satu syarat. Syarat apa? Saya ingin kepalamu. Jadi, kamu bertekad untuk melawanku? 3 tahun lalu, kamu menjebakku, menghancurkan reputasiku, dan memaksa Ayu meninggalkanku. Sekarang, aku datang untuk menagih bunganya. Kamu mau menagih bunga dariku? Kamu pikir kamu layak? Ini broku. Tio. Seorang komandan 1000 di Departemen Perang, Puncak Alam Raja Bela Diri. Memimpin lebih dari 1000 prajurit. Pangkat tinggi, kekuatan besar. Ini Hadi. Kepala Departemen Hukuman dengan kekuatan hidup dan mati. Keduanya adalah kultivator penjaga puncak naga. Kekuatan mereka tak tertandingi. Dengan mereka di sini, kamu pikir bisa menyakitiku? Hanya sasaran empuk. Bodoh kurang ajar. Kamu tahu dengan siapa kamu bicara? Mereka semua adalah pejuang garang dan terampil yang dilatih olehku, masing-masing bisa menghadapi 100 orang sendirian. Bahkan jika kau punya basis kultivasi Raja Bela Diri, kau tak akan sebanding dengan mereka. Budi, berlutut. Budi berlutut. Kamu tidak pantas membuatku berlutut. Jika mereka masih belum layak, lalu bagaimana denganku? Kamu menyalahgunakan wewenangmu. Apa yang kamu katakan tidak berarti? Lalu bagaimana dengan kami? Budi, keluarga Pratama adalah yang terkaya di Kota Cahaya. Pengaruh kami mencakup seluruh Ateria. Apa yang bisa kamu lakukan terhadap kami? Mau membandingkan pengaruh? Hebat, jadi yang terkaya di Kota Cahaya? Benar, keluarga Pratama menguasai Kota Cahaya. Kami adalah raja tanpa mahkota.
Dibandingkan dengan kami, meskipun kau punya pertemuan tak terduga. Terus, kenapa? Di sini, yang penting bukan siapa yang bisa bertarung, tapi siapa yang punya lebih banyak uang dan siapa yang punya lebih banyak pengaruh. Keluarga Pratama bisa menghancurkanmu dengan satu jari. Pamer kekuasaan, ya? Baik. Komandan Dika. Siapa yang berani menghina Bapak Santoso? Siapa? Bagaimana bisa? Kapten Dika. Apa yang kau lakukan di sini? Dan aku. Pak Wijaya, apa yang kau lakukan di sini? Komandan Dika memberi hormat kepada Bapak Santoso. Pak Tua Wijaya dari Departemen Perang memberi hormat kepada Bapak Santoso. Tidak perlu membungkuk. Berdiri. Kalian berdua. Tidak perlu terlalu sopan. Setelah menerima pesan Bapak Santoso, kami segera meninggalkan angkasa dan langsung ke sini. Untung kami tidak terlambat. Pak Wijaya, saya bisa menggunakan bantuan Anda. Tidak apa-apa. Saya hanya senang Anda datang. Sekarang, masih merasa bisa pamer kekuatan? Hei, teman-teman. Siapa mereka? Komandan Dika. Salah satu petarung terbaik di Departemen Perang. Pak Wijaya, Panglima tertinggi Departemen Perang. Dengan satu kata, dia bisa menentukan nasib keluarga Pratama. Mustahil. Budi hanyalah seorang pecundang. Bagaimana mungkin dia kenal orang-orang penting setingkat itu? Palsu. Mereka berdua pasti palsu, kan? Itu benar. Pak Wijaya adalah atasan langsung kami. Apalagi kami. Bahkan Kapten. Melakukan apa yang dia katakan. Apa? Bagaimana Budi bisa sekuat ini? Mustahil. Palsu. Pasti palsu. Budi, ini semua aktor yang kamu sewa, kan? Jika aku bilang mereka aktor, apa kamu percaya? Tio, Hadi, dengarkan. Berlutut. Long, Wisnu, dengarkan. Berlutut. Kalian semua berlutut untuk apa? Berdiri. Sekarang. Tio, jika mereka mengangguk, kita mati. Tio, kamu. Sebaiknya kamu juga berlutut dan mohon ampun kepada Bapak Santoso. Jika tidak, semuanya akan jadi buruk. Rio, kamu punya trik lain? Ayo keluarkan. Budi, kau pikir kau bisa menangkapku? Atau bagaimana? Rio, 3 tahun lalu, kau memfitnah Bapak Santoso. Sekarang, kau bahkan menyewa pembunuh untuk membunuh orang. Buktinya kuat. Kau ditahan. Berani kau menyentuh penjaga bangsa, Bapak Santoso? Kau benar-benar ingin mati. Bertelut. Rio, sambutan yang begitu besar, aku tidak layak. Budi, jangan memaksaku. Kau memfitnahku dan menghancurkanku selama 3 tahun. Aku baru kembali, belum sempat mencarimu, tapi kau menyerang orang tuaku, berulang kali mengirim pembunuh, melecehkan wanitaku, dan menculik anak perempuanku. Sekarang kau bilang aku keterlaluan? Baik. Hari ini, kau akan kubayar. Baiklah. Hari ini, kau akan kubayar. Tendangan ini untukmu yang memfitnahku 3 tahun lalu. Budi, kau. Apa yang kau lakukan? Biarkan aku memberitahumu, aku anak dari pria terkaya. Kau. Jika kau berani menyentuhku, ayahku tidak akan pernah melepaskanmu. Tidak akan membantu siapapun yang kau panggil sekarang. Selanjutnya, ini untukmu yang menindas orang tuaku. Tanganku. Sakit, 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 sakit. Dan akhirnya, ini untuk kau yang menindas Ayu selama 3 tahun. Dan ini untuk menyentuh anak perempuanku. Tio. Panlong, tolong selamatkan aku. Bahkan jika Tuhan sendiri muncul, dia tidak bisa menyelamatkanmu. Aku tidak mati. Bagus. Budi. Aku tahu kau tidak punya nyali untuk membunuhku. Apa yang terjadi? Kenapa aku tidak bisa menggerakkan tubuhku? Aku tidak akan membunuhmu, tapi aku akan memutuskan semuanya di bawah lehermu, semua sarafmu. Mulai sekarang, kau akan menjadi lumpuh yang cacat. Kau akan hidup seperti ini. Aku tidak ingin menjadi cacat. Bunuh aku. Nikmati neraka ini. Luar biasa, alamku mulai longgar. Begitu Victor menyakitiku, dia menjadi iblis batinku. Sekarang aku sudah menghukumnya, hatiku tenang. Jadi alamku longgar. Dengan begitu,
aku bisa menerobos ke alam ilahi lebih cepat dan menjadi dewa sejati. Bapak Santoso, bagaimana dengan yang lainnya? Pak Wijaya, tolong, beri aku kesempatan. Kami tidak ada hubungan dengan ini. Ya, itu semua ide Victor. Diam. Apa kau punya hak bicara sekarang? Bapak Santoso, dengar, ini urusan antara Victor dan aku. Tidak ada hubungannya dengan orang lain, lakukan sesukamu. Aku pergi sekarang. kau beruntung. Bangun. Berkemas, kembali ke Gunung Angkasa. Sekarang, bawa Victor ke rumah sakit. Victor itu, dia bisa berguna. Sekarang setelah aku mengalahkan Rio, hambatan kultivasiku mulai longgar, dan jika aku juga menyelesaikan urusan dengan Ayu dan anak itu, maka aku yakin aku akan segera melangkah ke alam ilahi. Itu luar biasa. Ayah ada di sini. Jadi bukankah itu hal yang baik? Kenapa kau menangis? Ini air mata bahagia, adegan seperti ini sudah kubayangkan ribuan kali, dan akhirnya terjadi hari ini. Jadi selanjutnya, sebaiknya kau manfaatkan sebaik-baiknya. Aku hanya khawatir apakah keluargaku bisa menerimanya. Budi sangat luar biasa, jadi keluargamu akan menerimanya. Keluargaku rumit, meskipun Budi luar biasa, masalahnya, dia bangkrut. Itu benar. Sayang, terjadi sesuatu yang besar, jadi kau harus segera kembali ke keluarga. Budi, beraninya kau melumpuhkanku. Selama aku masih hidup, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Begitu banyak kebencian. Bagus. Dia yang selama ini ku cari. Seekor ular. Anak muda, kau ingin membunuh seseorang, kan? Aku bisa membantumu bangkit kembali dan menapaki jalan pembunuhan. Kau bisa bicara. Kau iblis atau abadi? Bagaimana kau akan membantuku? Berikan tubuh dan jiwamu, dan aku bisa melakukan segalanya untukmu. Jika kau bisa membantuku membunuh Budi, aku akan memberikan apapun yang kau mau. Sempurna. Tanganku bergerak. Luar biasa. Ini luar biasa. Sangat kuat. Aku merasa sekarang aku bisa menembus tank. Aku sangat kuat. Sempurna. Budi, kamu tidak mengira aku bisa bangkit dari kematian, kan? Tunggu saja. Aku akan membunuhmu sekarang. Tenang. Saat ini, kita tidak sebanding dengan Budi. Kita harus menjadi lebih kuat dulu. Bagaimana? Menelan darah kehidupan. Semakin banyak darah yang kamu telan, semakin kuat dirimu. Semakin kuat seseorang, semakin kuat darah kehidupannya. Mengerti? Rio, kamu pulih. Itu luar biasa. Aku tahu kamu akan bertahan. Rio, apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Tubuh seorang kultivator memang luar biasa. Energi spiritual yang begitu kaya, itu sangat meningkatkan basis kultivasiku. Jika aku bisa menyerap semua darah keluarga Pratama, bukankah itu membuatku semakin kuat? Tepat sekali, itulah idenya. Rio, Ken, kenapa? Rio, saat Budi menyiksaku, kamu tidak melakukan apa-apa. Kalau begitu kau pantas mendapatkannya. Masalah itu semua ulahmu. Jika kamu tidak mengejar Budi, semua ini tidak akan terjadi. Kau. Nak, aku akan mengajarimu cara untuk menjadi lebih kuat. Teknik ini disebut penelan roh. Ia tidak hanya melahap, tetapi juga mengambil esensi kehidupan dan memurnikannya sepenuhnya untuk memperkuat dirimu. Apakah kamu ingin belajar? Ya. Itu adalah seni rahasia yang sangat kuat. Bagus, penelan roh. Tidak buruk, tidak buruk. Aku merasa jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dan, teknik ini memiliki kegunaan lain yang luar biasa. Kegunaan apa? Setelah kamu memurnikannya. Mulai saat itu, dia akan menjadi bonekamu yang bisa kau perintah. Cobalah. Apa ini? Ini adalah boneka penelan roh. Basis kultivasinya sama dengan pemilik aslinya. Kamu bisa nyuruh-nyuruh dia. Dia akan melakukan apapun. Coba beri dia perintah secara diam-diam dalam pikiranmu. Layangkan pukulan ke tempat tidur di sebelahmu. Dibandingkan dengan kekuatannya sebelumnya, tidak ada bedanya. Begini, selama kamu masih hidup, roh-roh ini tidak akan pernah mati. Kamu bisa menggunakannya untuk membangun tentaramu sendiri.
Itu ide yang bagus sebenarnya. Budi terlalu kuat. Aku harus jadi lebih kuat untuk melawannya. Sampai saat itu, aku bisa menggunakan ini boneka pembunuh roh untuk mengganggunya. Benar, kita akan menjadi lebih kuat bersama dan mengalahkan Budi. Sepertinya kamu benar-benar benci Budi juga. Dia juga menyakitimu. Dia musuh terbesarku. Musuh dari musuhku adalah temanku. Ayo bekerja sama dan bunuh dia. Long Pratama, Adi Pratama, Wisnu Pratama, juga, beritahu kultivator keluarga Pratama, untuk datang ke kamarku, ada yang ingin kusampaikan. Rio, bisa kau bergerak? Ya, aku bisa bergerak, dan aku bisa membunuh kalian semua. Ada yang salah, Rio. Apa yang kau lakukan pada Tio? Kenapa dia seperti ini? Sebentar lagi kalian semua akan seperti ini. Tio, bunuh. Tio, apa kau tahu apa yang kau lakukan? Rio tidak waras. Semuanya, bunuh dia. Sangat kuat. Aku merasa aku sudah tak terkalahkan. Budi, tunggu saja. Setelah aku menyerap darah binatang terkutuk itu, aku akan mencarimu. Akan kucabut uratmu dan kukuliti hidup-hidup, dan menggiling tulangmu menjadi debu. Energi iblis yang begitu pekat. Ada apa? Apakah iblis berhasil menembus segel angkasa? Penglihatan jauh. Aneh. Segel gua iblis angkasa masih ada, benar-benar aman. Di kota ini, bagaimana mungkin ada energi iblis sekuat ini? Ayah! Apa yang kamu lakukan? Ayo dorong aku di ayunan. Ayah datang. Jadi beginilah rasanya memiliki anak. Melihat senyumnya membuat saya merasa sangat bahagia juga. Seperti saat dia tersenyum, seluruh dunia mekar. Saya hanya tidak tahu kemana Ayu pergi. Sangat cantik. Ayah. Untuk apa kau memanggilku ke sini? Tentu saja, untuk prospek pernikahanmu. Ayu, kamu tidak semakin muda. Sudah waktunya menikah. Ini adalah tuan muda keluarga Wijaya, Julian Wijaya. Mulai hari ini, dia adalah tunanganmu. Halo. Tunangan? Tentang pertunangan ini, apakah kau meminta pendapat saya? Saya tidak setuju. Jadi maksudmu, Nona Lestari meremehkanku? Pak Wijaya, bukan itu maksudku. Kamu dari keluarga terhormat, tinggi dan tampan. Pasti banyak pilihanmu. Aku tidak cukup baik untukmu. Sayangnya, aku sudah menaruh hati padamu. Sayang sekali, kita tidak ditakdirkan bersama. Ayu, pernikahan diatur oleh Mak Comblang dan diputuskan oleh orang tua. Aku sudah menjanjikanmu pada Pak Wijaya, jadi kamu harus menikah dengannya. Ini demi kebaikanmu sendiri. Kamu pikir ini tahun berapa? Kamu masih kolot banget. Cukup. Ayu Lestari. Kamu sudah bertahun-tahun keras kepala, dan kami biarkan saja. Sekarang Pak Wijaya suka padamu, itu suatu kehormatan besar. Berhenti membuat keributan. Benar, Ayu. Kami semua bermaksud baik. Pak Wijaya adalah pasangan yang hebat. Karena keluarganya kaya dan berkuasa. Jika kau bersamanya, pasti hidupmu akan nyaman. Dulu ketika aku diancam oleh Rio, di mana kau? Dulu saat anakku dikendalikan oleh Rio, di mana kau? Selama 2 tahun, aku membesarkan anakku sendiri, kelelahan, dan kau tidak membantuku sedikit pun. Dan sekarang kau berani bilang ini demi kebaikanku, tidak punya malu. Kalian bajingan. Kami adalah sesepuhmu. Beraninya kau bicara seperti itu pada kami? Siapa itu Rio Pratama? Putra orang terkaya di kota Cahaya. Dengan kekuasaan dan pengaruh besar. Dengan satu kata dari mereka, mereka bisa menghancurkan keluarga Lestari. Apa yang bisa kami lakukan? Ayo. Kami mengatur pernikahanmu dengan Bapak Wijaya, karena kami benar-benar percaya itu demi kebaikanmu. Bapak Wijaya memiliki keluarga Wijaya dari kota utama di belakangnya. Asal kau menikah dengannya, Rio Pratama tidak bisa menyentuhmu. Tidak. Terima kasih. Ayo, Nona Lestari, jika kau berani melangkah satu kaki keluar pintu itu, aku jamin keluarga Lestari akan bangkrut hari ini. Aku akan memutus semuanya dari keluarga Lestari. Nona Lestari. Pikirkan baik-baik, ya? Bapak Wijaya. Tidak. Ayu hanya bercanda denganmu. Ayu Lestari. Kamu dibesarkan oleh keluarga Lestari. Kamu mau melihat keluarga ini hancur?
Kemarilah sekarang dan minta maaf kepada Bapak Wijaya. Ayu, sebagai ayah dan anak perempuan, kita sama-sama tumbuh di bawah perlindungan keluarga. Kamu tidak bisa meninggalkan keluarga. Benar, Ayu. Keluarga Lestari kita punya banyak orang yang bergantung pada bisnis keluarga. Kalau kamu egois, kita semua akan kelaparan. Ayu, tantemu memohon padamu, tolong bantu tantemu, ya? Ayu, kami mohon padamu. Kamu membuatku merasa bersalah. Ayu, kami hanya berusaha bertahan hidup. Kamu sudah menyinggung putra orang terkaya. Kalau kamu juga menyinggung Bapak Wijaya, maka ratusan orang di keluarga Lestari kita benar-benar tidak punya jalan keluar. Ayu Lestari, kamu harus merasa terhormat aku menyukaimu. Jangan tidak tahu terima kasih. Apa sebenarnya yang kau lihat dalam diriku? Para sesepuhku menyuruh seseorang menghitung kecocokan astrologimu, dan itu cocok sempurna denganku. Jika aku menikahimu, aku akan naik dengan cepat. Dalam hidupku, aku bisa mengejar pencapaian kakek, jadi tidak peduli apapun yang terjadi. Kamu harus menikah denganku. Aku tidak. Aku tidak peduli. Aku punya anak perempuan. Itu juga tidak aku pedulikan. Apa yang kamu mau? Aku hanya punya satu tujuan, kamu harus menikah denganku dan menjadi istriku selamanya. Jika tidak, aku bersumpah anak perempuanmu akan menderita nasib lebih buruk dari kematian. Keluargamu akan bangkrut karena ini. Aku hanya punya satu tujuan. Kamu harus menikah denganku. Jadilah istriku, selamanya. Jika tidak, aku janji putrimu akan bernasib lebih buruk dari mati. Keluargamu akan bangkrut. Kau mengancamku? Terserah bagaimana kau pikir. Kau punya 1 menit. Nikahi aku, jadilah istriku. Keluarga Lestari bangkrut, seluruh keluarga jadi pengemis, dan putrimu akan menderita nasib lebih buruk dari kematian. Pilih. Julian, kau sudah keterlaluan. Menangis. Juga ada batas waktu, loh. Kau berani mengganggu istriku? Aku juga akan memberimu 2 pilihan. Lutut dan minta maaf, atau Ibu, Budi, apa yang kamu lakukan di sini? kalau aku tidak datang, bagaimana aku tahu kamu sedang diganggu? Aku baik-baik saja. Maaf. Aku salah paham tentangmu sebelumnya. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu lagi. Manipulasi perasaan, pemaksaan dan suap, mencoba menukar Ayu demi kemakmuran keluargamu, keluarga macam, apa kalian? Nak, ini urusan keluarga Lestari. Apa hubungannya denganmu? Namaku Budi Santoso, suami Ayu, ayah Laras. Kau mencoba menikahkan istriku dengan orang lain, coba katakan, apa itu ada hubungannya denganku? Suami Ayu. Tanpa persetujuan kami, kau bukan siapa-siapa. Benar. Siapa kamu? Apa pekerjaan keluargamu? Berapa banyak uang yang kamu punya? Pecundang bangkrut sepertimu tidak pantas mendapatkan Ayu. Dari mana datangnya orang miskin ini? Kamu pikir bisa masuk ke keluarga Lestari? Keluarga Lestari tidak butuh lintah. Keluar. Apakah aku pantas untuk Ayu? Kalian sombong, yang membenci orang miskin tidak berhak memutuskan. Kamu pecundang bangkrut. Kamu tidak layak untuk Ayu. Dari mana datangnya orang miskin ini? Berani menikah ke keluarga Lestari. Keluarga Lestari tidak butuh lintah. Keluar. Apakah aku layak untuk Ayu bukan untuk kalian para sombong pencari harta untuk memutuskan? Saya ayah Ayu. Saya yang putuskan. Bapak Wijaya bisa membawa keluarga Lestari sumber daya dan pengembangan yang besar. Apa yang bisa kamu bawa? Bapak Wijaya adalah naga di langit, dan kamu adalah cacing di tanah. Kamu hanyalah bukan jodoh yang tepat untuk Ayu. Jadi maksudmu selama aku lebih kaya dan lebih kuat dari pria ini, aku bisa menikahi putrimu? Apa kamu menikahkan putrimu atau menjualnya? Kamu. Nak, cuma ngomong besar tidak akan membawamu kemana-mana. Waktu 1 menit habis. Nona Lestari, buat pilihanmu. Tentu, kamu kaya. Tapi, terus kenapa? Uang tidak bisa membeli hatiku. Aku memilih Budi. Kalau begitu, hadapilah amarahku. Berikan perintah. Putus hubungan dengan keluarga Lestari. Tidak. Sebelum kamu memutus hubungan dengan keluarga Lestari, pertama minta maaf pada istriku. Anak kecil. Kamu benar-benar bersikeras melawan keluarga Sterling? Kuberi kamu 1 menit untuk memutuskan. Pertama, minta maaf pada istriku, lalu pergi. Kedua, aku akan menghajarmu dan melemparmu keluar. Pilih 1. Mau memberi seseorang pelajaran setimpal? Anak kecil. Kamu masih jauh. Sepertinya, kamu memilih opsi 2. Budi, orang ini punya koneksi yang serius. Jangan macam-macam dengannya. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Right, dengarkan aku. Aku dari keluarga Sterling dari kota utama, tuan muda dari salah satu dari 10 keluarga teratas. Dengan 1 kata dariku, aku bisa membuatmu lenyap dari muka bumi. Jadilah pintar, serahkan wanitamu dengan patuh. Atau akibatnya. Cepat sekali.
tamparan ini. Untuk istriku. Budi, apa kamu gila? Berani-beraninya kau menyentuh Tuan Sterling? Kamu telah menghancurkan keluarga Davis. Ini sudah berakhir. Sudah berakhir. Kita selesai. Budi, itu terlalu impulsif. Anak orang kaya yang suka pamer kuasa seperti itu. Pantas dipukul. Tuan Sterling, apakah kamu baik-baik saja? Kamu benar-benar memukulku? Bagus, bagus, bagus. Right, kamu sudah mati. Kat, aku dipukuli. Di Hotel Infinity. Bawa orang ke sini sekarang. Anak kecil, kamu pikir kamu jagoan, ya? Kamu bisa berkelahi, ya? Tunggu saja sampai saudariku datang, kamu akan mati. Bapak Wijaya, saudarimu itu Jenderal Bintang 5, tentu saja, Jenderal Wulan. Maksudmu yang 2 tahun lalu, seorang diri memusnahkan 3.000 musuh, Jenderal Wulan, benar? Sekarang kamu takut, ya? Selesai, selesai. Begitu Jenderal Wulan tiba, keluarga Lestari kita selesai, ayo Lestari. Orang hebat yang kamu bawa, dia akan membuat kita semua mati. Setelah keluarga membesarkanmu, kamu membawa bencana ke keluarga, kamu tidak manusiawi. Semuanya diam. Anak kecil, belum terlambat untuk menyesal. Berlutut, minta maaf padaku. Aku adalah tuan muda keluarga Wijaya, adik dari Jenderal Wulan, beraninya kau memukulku? Aku pukul kamu, terus kenapa? Apa yang bisa kamu lakukan? Baik, 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 anak kecil, kamu punya nyali, begitu saudariku sampai, jangan menangis. Kamu mau dipukul lagi? Kamu bercanda denganku? Siapa yang berani memukul adikku? Oh tidak, Jenderal Wulan ada di sini, kita tamat. Jenderal Wulan tidak terkalahkan, tidak pernah kalah bertarung. Dan dia dari keluarga Wijaya, putri pilihan surga. Dia datang untuk keluarga Lestari. Seperti menginjak semut, semudah itu. Kenapa mereka di sini? Ini buruk. Budi, ini tidak kelihatan baik, ikuti aku, sekarang. Jangan khawatir, akan baik-baik saja. Seorang ahli level jenderal ada di sini, mana mungkin baik. Jangan jadi pahlawan. Ayo, kita pergi. Aku serius, tidak apa-apa. Hei, Budi. Kakakku ada di sini, kamu selesai kak, dia itu. Orang ini memukuliku, kamu harus balas dendam untukku. Benar, aku memukulnya. Terus kenapa? Kak, lihat. Dia mengakuinya, tangkap dia sekarang. Potong dia 3.000 kali, dan dia juga. Tangkap dia dan bawa ke sini. Dan keluarga Lestari juga. Aku setuju datang untuk kencan buta, dan mereka mempermainkanku, mereka perlu diajari pelajaran, semuanya bangkrutkan mereka Jenderal Wijaya, tolong biarkan aku menjelaskan. Diam. Kamu dengar aku. Kamu diam. Aku bilang diam. Apa kamu tidak dengar? Kak, orang yang ingin kamu tangkap adalah Budi, kenapa kamu pukul aku? Memalukan, kamu pantas mendapatkannya, turun berlutut sekarang, dan minta maaf pada Bapak Santoso. Kakak, aku adikmu. Kamu benar-benar ingin aku meminta maaf kepada pecundang bangkrut ini, rakyat jelata ini, sambil berlutut. Kamu bercanda? Pecundang bangkrut, rakyat jelata, apa kamu tahu siapa dia? Siapa dia? Budi Santoso adalah orang paling dipercaya kakek. Dia adalah penjaga bangsa, bahkan kakek kita menghormatinya. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu mencoba mencuri istri Pak Santoso? Kamu aib, berlutut. Gua. Penjaga. 3 tahun. Dia menjadi sekuat ini? Penjaga bangsa. Bagaimana mungkin? Kakak, kamu bercanda, kan? Apa aku terlihat seperti bercanda? Aku gagal mendidik adikku. Tolong hukum aku, Pak Santoso. Untungnya aku bertanya pada kakek sebelumnya dan mengetahui tentang Budi. Kalau tidak, aku akan membuat kesalahan besar. Kakek, siapa sebenarnya Budi Santoso? Aku tidak bisa menemukan informasi tentang dia. Apa kamu pernah mendengar penjaga bangsa? Penjaga bangsa yang menjaga angkasa. Dia adalah pelindung Ateria. Nah, itu dia. Dia telah melindungi kita selama 300 tahun. Aib, minta maaf pada Pak Santoso sekarang, atau aku, atas nama kakek, akan memutuskan hubungan denganmu. Pak Santoso, maaf. Aku tidak tahu. Tolong kasihanilah. Ampuni aku. Bapak Santoso, adikku sudah mengaku salah. Saya mohon, beri dia kesempatan untuk berubah. Dia mungkin diampuni dari hukuman mati, tetapi dia tidak bisa lolos dari hukuman. Jangan khawatir, Bapak Santoso, setelah kami kembali, saya akan mendisiplinkannya dengan baik. Kau membawanya pulang untuk mendisiplinkannya itu hanya teguran ringan baginya. Jadi, karena mencoba memaksakan pernikahan dengan wanitaku, dia harus membayar harganya.
Apa yang kau lakukan padaku? Aku melumpuhkan meridianmu. Mulai sekarang, kau tidak lebih dari seorang yang tak berdaya cacat. Apa? Kakak, dia. Diam. Melumpuhkanmu sudah tanda belas kasihan, Bapak Santoso. Terima kasih, Bapak Santoso, karena mengampuni nyawanya, aku akan membawanya pulang sekarang, dan mendisiplinkannya dengan baik. Ayo. Ayu adalah wanitaku. Dia dulu begitu, dan dia masih begitu sekarang. Dia selalu begitu. Jika aku tahu kau masih memaksanya melakukan hal-hal yang tidak dia inginkan, kau akan berakhir seperti tembok ini. Ini. Apa dia manusia? Meledakkan tembok dari kejauhan. Dia bahkan lebih menakutkan daripada seorang raja bela diri. Mungkinkah? Apakah dia seorang kultivator legendaris? Budi, aku tahu kau kuat, tapi hidup bukan tentang bertarung. Menjalani hidup bukan hanya tentang bertarung dan membunuh. Hidup membutuhkan hal-hal dasar, seperti makanan dan tagihan. Apakah kau punya uang? Bisakah kau beri Ayu kehidupan yang bahagia? Ayah, apa yang ayah bicarakan? Hidup tidak hanya tentang uang, kau tidak bisa membeli kemauanku. Dia bisa berkultivasi menjadi abadi, tapi kalian berdua tidak bisa. Semua pakaian yang dia kenakan dari ujung kepala hingga ujung kaki harganya tidak lebih dari $500. Kau mau menderita bersamanya? Apa kau tega melihat Laras menderita bersamanya? Aku ingin tinggal dengan ayah. Kau dengar itu? Aku juga rela tinggal dengannya. Meskipun Budi tidak punya uang, aku bisa mencari uang untuk menghidupinya. Kau? Anak kecil, punya uang? Bisa kau buat dia bahagia? Aku tidak punya uang. Di masyarakat ini, tanpa uang, kau tidak bisa kemana-mana. Kau tidak punya uang. Jadi, Tapi, aku bisa membuat kalian semua bangkrut. Pada saat yang sama, jika aku mau uang, semua orang kaya di Ateria akan antre untuk memberikan uang tunai padaku. kau bohong. Jangan berpikir hanya karena kau mengendalikan Jenderal Wulan, kau bisa mengendalikan kekayaan. Kekayaan tidak semudah itu didapatkan. Aku di hotel. Dalam 15 menit, aku butuh 100 juta rupiah tunai. Aku di hotel. Dalam 15 menit, aku butuh 100 juta rupiah tunai. Dalam 15 menit, seseorang akan membawakanku 100 juta rupiah tunai. Kamu memang besar mulut. Kamu tahu nggak apa artinya 100 juta rupiah? Dalam 15 menit, haruskah 100 juta rupiah? Bahkan jika Tuhan sendiri turun, dia pun tidak bisa melakukannya. Kamu tidak bisa, tapi itu bukan berarti orang lain juga tidak bisa. Tunggu saja. Jika kamu tidak bisa, maka kamu harus melepaskan dan biarkan Ayu mengejar kebahagiaannya sendiri. Bahuku, apa aku? Apa aku terlalu baik padamu? Bisnis kita, kapan itu menjadi tempatmu untuk ikut campur? Bapak Santoso, uang tunai yang Anda minta sudah tiba. Uang sebanyak itu. 100 juta rupiah. Arus kas. Arus kas 100 juta rupiah tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah, hanya dalam 10 menit, mereka mendapatkan uang itu. Itu kekuatan yang luar biasa. Dah, itu panglima tertinggi Departemen Perang. Ardi Wijaya, ya Tuhan. Ardi Wijaya sendiri yang mengantar uangnya. Budi Santoso ini, sebenarnya siapa dia? Apa? Ardi Wijaya? Ya Tuhan. Benar-benar dia. Dia nomor 2 setelah satu orang di Ateria, di atas yang lainnya. Cukup. Kalian bisa pergi sekarang. Sekarang, apakah aku layak untuk Ayu Lestari? Bisakah aku memberinya kehidupan yang bahagia? Ya, menantu yang baik. Kamu benar-benar layak. Kamu pasti akan membuatnya bahagia. Kamu pasangan yang sempurna. Kalian berdua benar-benar jodoh yang ditakdirkan. Uang ini akan dianggap sebagai mahar untuk keluarga Lestari. Pernikahanku dengan Ayu akan layak dan terhormat. Mulai sekarang, siapapun yang berani mengganggu istriku akan menghadapi konsekuensinya. Sayang, ayo pergi. Mahar, 100 juta rupiah. Ya Tuhan, kukira Bapak Wijaya sudah cukup murah hati, tapi Budi bahkan lebih murah hati. Dia sangat murah hati, mengeluarkan 100 juta rupiah sebagai mahar. Jika Ayu menikah dengannya, bukankah dia akan memiliki kekayaan dan kemewahan yang tak terbatas? Bukan hanya kekayaan dan kemewahan, tetapi juga status dan posisi yang sangat tinggi. Mungkin dia bahkan bisa memerintah Pak Wijaya. Dia benar-benar naik derajat. Hebat, dengan Ayu naik derajat, keluarga Lestari kita juga bisa ikut naik. Budi, tidak peduli sekuat apapun dirimu, kamu tidak bisa mempermalukanku di depan umum. Aku belum selesai denganmu. Terima kasih. Kalau bukan karena kamu, aku benar-benar nggak tahu harus bagaimana. Tapi 100 juta rupiah terlalu banyak. Aku Kekurangan.
Kamu nggak ternilai. Lagi pula, uang hanyalah barang materi, kapanpun aku mau, orang-orang antre memberiku uang. Jadi, jangan merasa bersalah. Terima kasih. Mungkin aku tidak sehebat yang kau kira. Kau cinta pertamaku, dan Ibu Laras. Jadi di mataku, kau lebih berharga dari apapun, dan benar-benar nggak ternilai. Ayah, lalu aku apa? Kau putri kecil ibu dan ayah, dan juga nggak ternilai. Hore, aku punya ibu dan ayah. Aku seorang putri kecil. Keren. Budi, sebagai juniorku, beraninya kau menyakitiku seperti ini. Jangan beri aku kesempatan, atau akan kubunuh kau. Kau ingin mengejar Budi? Seekor ular. Ular itu bisa bicara. Kau hantu atau iblis? Jangan pedulikan siapa aku. Budi musuhmu, kan? Aku punya cara untuk membuatnya membayar. Plus, aku juga bisa membantumu menjatuhkan dia dan Pak Lestari, menjadikanmu kepala keluarga Lestari. Apa rencananya? Tentu saja, ilmu rahasia. Belum bisa kukatakan. Mari kita buat kesepakatan. Setuju? Oke. Asalkan kau membantuku menjadi kepala keluarga, akan kulakukan apapun yang kau katakan. Tutup matamu. Kekuatan yang luar biasa. Bagus, bagus, bagus. Dengan kekuatan ini, aku pasti akan menghancurkan Budi. Jangan terburu-buru. Kita perlu membangun kekuatan kita sekarang. Buat diri kita lebih kuat. Pertama, kita perlu menyerap darah kehidupan orang lain. Semakin kuat seseorang, semakin darah kehidupan mereka memberdayakan kita. Bagus. Haha. Ayah, Ibu, ini istriku, Ayu Lestari. Dan ini putri kami, Laras. Bagus, bagus. Ayo, coba masakanku. Terima kasih, Ibu. Kenapa kau masih memanggilku ibu? Panggil aku ibu. Ibu, kami belum menikah. Kalian sudah memiliki anak bersama. Bagaimana bisa kalian tidak menikah? Itu tidak benar. Memperlakukan seorang wanita seperti ini sangat tidak bertanggung jawab. Ambil kartu keluarga. Kalian harus menikah besok. Jika tidak, aku akan mematahkan kakimu. Benar, benar, kalian harus menikah besok. Laras, makan paha ayam. Terima kasih, Nenek. Anak yang baik. Sapa kakek. Halo, kakek. Lara sangat manis. Sapa bibimu. Bibi. Laras sangat manis. Ini, Laras, makan telur goreng. Fanny, tebak apa? Ibu dan ayahku mengantarku ke sekolah hari ini. Leo, lihat. Aku punya ayah sekarang. Bu Guru, lihat. Ibu dan ayahku mengantarku ke sekolah. Iya, kerja bagus, Laras. Sebulan yang lalu, saat dia datang ke sekolah, anak-anak lain bilang dia tidak punya ayah. Dia pamer ke teman-temannya soal ayahnya. Ah, begitu. Hei, anak-anak, halo semuanya, aku ayahnya Laras. Aku seorang pesulap, biarkan aku menunjukkan sebuah trik. Wow, bunga. Ada bunga di kepalamu, dan kamu juga punya satu. Pak, yang luar biasa. Laras, waktunya kelas. Laras, ayahmu keren banget. Laras, bisa minta ayahmu mengajarku sulap? Laras, setelah sekolah aku mau main ke rumah, boleh? Tentu. Waktu kita pacaran, kamu tidak pernah sulap untukku. Kapan kamu belajar? Selama 3 tahun ini, aku sudah belajar banyak. Sayang, ini bunga kecil untukmu. Terima kasih, sayang. Ada apa? Tidak apa-apa. Lagi mikir. Cantik sekali. Kamu memang pandai bicara. Hambatan kultivasiku mulai longgar lagi. Sepertinya setelah menyelesaikan urusan duniawi, iblis batinku hilang. Alamku berkembang dengan stabil. Dalam 3 hari, aku akan menerobos ke alam ilahi. Ada apa dengan tubuhmu? Kenapa ada suara retakan? Tidak apa-apa. Apa ini? Sebuah jimat pelindung, dengan jimat itu di dalam tubuh kalian, apapun bahaya yang kalian hadapi, kalian akan aman dan selamat. Apa benar semagis itu? Hilang. Jangan dicari. Jimat pelindung ini telah sepenuhnya menyatu ke dalam setiap bagian tubuhmu, kamu tidak akan melihatnya. Hanya saat kamu dalam bahaya ia akan muncul. Kamu pergi lagi? Ada urusan yang harus kuurus. Tapi aku pasti tidak pergi. Ambisi seorang pria tak terbatas. Silakan. Aku akan menjaga anak perempuan kita dengan baik. Baik. Terima kasih.
Budi, kamu mempermalukanku di depan umum. Sekarang kau dalam pengasingan, aku akan mengambil nyawamu. Budi, kamu mempermalukanku di depan umum. Sekarang kamu dalam pengasingan, aku akan mengambil nyawamu. Pergi. Pergi bunuh dia. Bunuh dia, ya, bunuh dia. Apa ini? Formasi, Budi sialan itu. Dia sangat hati-hati. Dia bahkan memasang formasi pelindung. Sekarang bagaimana? Dia dalam pengasingan. Dia paling lemah sekarang. Serang. Hancurkan formasinya. Baiklah. Berhasil, pengasingannya terganggu. Dia sudah lemah. Cepat, serang saat dia lemah. Dan habisi dia. Terus serang. Lakukan, sekarang. Pergi. Bunuh dia, Budi. Kamu. Mati. Matanya bisa menyerang juga. Wah, apa dia manusia? Dia sudah lama bukan manusia. Dia manusia yang sangat dekat dengan dewa. Seorang dewa. Lalu bagaimana kita bisa mengalahkannya? Jangan khawatir. Dia sudah kehabisan tenaga. Berhenti bertanya pertanyaan bodoh. Dengarkan saja aku. Siap, Guru. Aku sudah merasakannya sebelumnya. Energi iblis yang kuat, kupikir itu hanya imajinasiku. Tapi ternyata benar kamu. Bagaimana kamu bisa kabur dari jurang angkasa? Itu bukan urusanmu. Aku punya metode yang bahkan tidak bisa kamu bayangkan. Budi, kamu menjebakku selama 300 tahun. Sekarang aku akan membunuhmu. Bunuh aku? Kamu? Jika kamu dalam puncak kekuatanmu, tentu saja aku tidak akan bisa menandingimu. Tapi kamu gagal dalam pengasinganmu untuk menembus alam ilahi, dan sekarang kamu merasakan dampak baliknya, meridianmu hancur. Hanya gertakan. Meskipun terluka, aku lebih dari mampu untuk membunuhmu. Sari, bakar kekuatan hidupmu sendiri. Bergerak. Membakar kekuatan hidupnya? Kamu membunuhnya? Demi kejayaan satu orang, 1000 harus mati. Selama aku bisa membunuhmu, 1 nyawa bukan apa-apa. Jadi ini kemampuan bawaanmu, bukan? Ia bisa mempesona orang, mengendalikan orang lain, dan menggunakan mereka untuk tujuanmu sendiri. Kamu sudah menghapus roh asli Sari, bukan? Benar, mati. Pedang pembunuh dewa. Budi, pergi ke neraka. Kau memang punya keahlian, tapi itu hampir tidak layak disebut. Apa? Tidak. Aku sudah sekuat ini. Dia masih terluka. Bagaimana aku masih tidak bisa menyakitinya? Mengapa? Di luar pemahamanmu. Kau dan aku tidak dari dunia yang sama, kau hanyalah jiwa malang yang dikendalikan oleh iblis, dan aku adalah penakluk iblis. Kau tidak terkena efek balik. Ya, aku mengalaminya, tapi mengalahkanmu. Lebih dari cukup. Kau lebih monster daripada kami. Sari, kau sendirian. Kau membawa orang untuk menggangguku. Dan sekarang kau ingin pergi, jangan remehkan aku. Jurang angkasa. Formasi penekan iblis, sangat kuat. Aku memperkuat segel sebelum pergi. Bagaimana kau bisa keluar? Budi, kau benar-benar kuat. Kau menahan formasi itu. Tapi bisakah kau benar-benar melindungi orang-orang yang ingin kau lindungi? Apa yang kau lakukan? Jimat pelindung bereaksi. Kau mengejar istri dan anak perempuanku? Apa yang kau lakukan? Jimat pelindung bereaksi. Kau berani menyentuh istri dan anak perempuanku. Mau tahu? Kalau begitu, berlutut dan mohon padaku. Kau mencari masalah? Jadi begitu. Hanya avatar. Tubuh aslimu masih di jurang angkasa. Betapa menyenangkan. Semoga kau tetap bahagia selamanya. Ini taman kanak-kanak. Orang luar tidak boleh masuk.
Siapapun yang menghalangi jalanku. Apa kau kebanyakan nonton sinetron? Siapapun yang menghalangi jalanku. Menggigit lebih dari yang bisa kau punya. Anak-anak, kosongkan area. Rio, bagaimana dia bisa berubah menjadi seperti itu? Hentikan mereka. Apa ini? Ada hantu. Bungkam mereka. Rio, kau. Apa yang kau lakukan pada mereka? Tidak banyak. Mereka baru saja pergi menemui malaikat maut. Kau bunuh mereka semua. Tepat. Tebakanmu benar. Tapi tidak ada hadiah. Ayo. Aku datang hanya untuk menanyakan satu hal. Di kuliah, akulah yang pertama kali mendekatimu. Aku adalah anak dari orang terkaya. Aku super kaya. Di penampilan dan nilai, aku lebih baik dari Budi. Kenapa kau tidak memilihku? Tapi kau memilih Budi. Kenapa? Karena aku tidak suka kamu. Lalu apa gunanya kau anak orang terkaya? Lalu apa gunanya kau tampan? Aku hanya tidak suka kamu. Tidak ada kecocokan. Tapi selama 3 tahun Budi hilang, akulah yang merawatmu dan putrimu. Itu aku. Kenapa kau yang merawatku? Apa kau tidak tahu? Jika dulu kau tidak memfitnah Budi, apakah kau akan mendapat kesempatan merawat kami? Aku tidak mau membahas masa lalu. Sekarang aku memberimu satu kesempatan terakhir. Bagaimana jika kau menjadi wanitaku? Mimpimu. Aku dan Budi benar-benar saling mencintai. Dia sudah kembali sekarang. Keluarga kami tidak akan pernah terpisah. Kalau begitu, pergi ke neraka. Tolong. Apa ini? Ibu, apa ini? Jimat, pelindung. Ayah memberikannya kepada kita. Jimat pelindung. Ayah melindungi kita. Ayah, luar biasa. Sialan, Budi. Dia merusak rencanaku lagi. Penjaga, teruslah. Potong mereka berdua menjadi potongan-potongan. Aku akan membuat Budi menonton orang yang paling dia cintai jatuh di depan matanya. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa ini terjadi? Jimat pelindung ayah sangat menakjubkan. Kamu penjahat, saat ayahku datang dia akan mengalahkanmu. Bocah kurang ajar. Beraninya kau meremehkanku. Seharusnya aku menghantamkanmu ke tanah. Dasar bocah. Beraninya kau meremehkanku. Seharusnya aku membunuhmu saat itu. Bagaimana mungkin? Jimat pelindung bodoh ini. Kekuatannya luar biasa. Rio, jimat pelindung Budi ada di sini. Kau tidak bisa menyentuh kami. Jimat bodoh ini benar-benar hebat. Tapi, untuk menghadapimu, aku tidak harus menghancurkan jimat ini. Sakit, lepaskan aku, tolong. Laras, tolong aku. Kau jahat, lepaskan Fanny. Kau ingin menyelamatkannya? Ya. Kalau begitu, lepaskan jimatmu. Orang jahat, lepaskan Fanny. Mau menyelamatkannya? Kalau begitu, sobat jimat pelindung itu. Laras, tidak. Rio, apa kau masih manusia? Bahkan anak-anak tak berdosa. Kau tak akan ampuni. Aku sudah berhenti menjadi manusia sejak lama. Apa bagusnya jadi manusia? Aku akan membunuh kalian semua. Aku ingin menjadi iblis. Laras, keluarlah sekarang. Laras, tolong aku. Aku tidak tahu cara keluar. Kau tidak mau keluar. Kalau begitu, teman sekelasmu akan mati. Rio, bahkan anak-anak, kau tak akan ampuni, kau benar-benar tidak manusiawi. Budi,
Laras, ibu, aku takut. Sudah, sudah. Budi, awas. Dia bahkan bukan manusia sekarang. Jangan khawatir. Budi, akhirnya kau muncul. Sepertinya kau telah dikendalikan oleh naga perak itu. Dikendalikan? Maksudmu, ular hitam itu, kan? Kau salah. Aku sudah membunuhnya. Kau membunuhnya? Budi, tolong aku. Diam. Sepertinya kau punya kemampuan. Keluarga Pratama memiliki metode kultivasi khusus. Ular hitam ini mencoba mengendalikanku, tapi aku malah memurnikannya. Kekuatannya menjadi milikku. Budi, pengasinganmu gagal, dan kamu terluka parah. Meskipun kamu berurusan dengan Sari, kamu kehabisan tenaga sekarang, bukan? Jadi yang mengendalikan Sari bukan naga perak, tapi kamu. Kamu mengirimnya ke sana untuk mengujiku. Untuk mengujimu, melemahkan kekuatanmu, dan memancingmu keluar. Kamu terjebak. Tunjukkan dirimu. Formasi penekan jiwa bulan. Kamu repot-repot hanya untuk memasang. Formasi penekan jiwa bulan, itu akan menekan kekuatanmu. Di sini, kekuatanmu hanya 1/10 dari sebelumnya. Budi, kali ini kamu mati. Hanya satu formasi, dan kau ingin membunuhku? Berhenti bersikap keren. Di sini, kekuatanmu sudah habis sama sekali. Kau tidak bisa mengalahkanku. Hanya trik curang. Masih sombong di depanku? Petir, datanglah. Tidak mungkin. Kau memanggil petir surgawi dengan tangan kosong. Apa kau manusia? Tidak mungkin. Bagaimana kau bisa memanggil petir surgawi dengan tangan kosong? Itu kekuatan dewa. Di Ateria, ada sebuah teknik yang disebut sihir ortodoks 5 petir. Itu dirancang untuk melawan sihir gelap seperti milikmu. Tidak mungkin. Saya, Rio, tidak akan pernah kalah. Dan saya pasti tidak akan kalah pada pecundang bangkrut sepertimu. Aku akan membunuhmu. Aku bersumpah akan membunuhmu. Kau tidak ada harapan? Petir surgawi. Tidak. Kekuatanku. Jangan tinggalkan aku. Tidak. Budi, ini semua salahmu. Kau mengambil segalanya dariku. Aku akan bersihkan. Mukwanzi, dosa surga bisa diampuni, tapi dosa yang kau perbuat sendiri, kau tidak bisa lari. Rio, pergilah bereinkarnasi dan mulai lagi. Semua baik, Laras? Kamu baik-baik saja? Ayah, Kalian berdua, kapan kalian? Ibu, kami sudah menikah. Benarkah? Baik, bagus sekali. Jadi kalian suami istri sekarang. Mengadakan pesta pernikahan, kita harus mengadakan pesta pernikahan. Melatih hati di dunia fana sungguh luar biasa. Aku berhasil menembus ke alam ilahi.